Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi ya. Semoga semua hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilancarkan semua urusannya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Sejak kecil Hairian Tira atau yang akrab disapa dengan nama Rian ini kerap menjalani masa-masa sulit hidup prihatin ya. Keluarga orang tuanya berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Namun, Rian yang lahir pada 1977 ini menjalani masa kecilnya bersama keluarga di daerah Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur. Rian merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan orang tua Hadi Siswanto dan Rukmilah. Kakaknya Hairina atau Ririn tinggal di Belanda, sementara Rian juga memiliki 2 adik kembar, Atik dan Agung. Sosok Rian ini dikenal cantik, memiliki sifat pendiam, namun juga supel, tekun, tidak pernah aneh-aneh dan berjiwa sosial tinggi. Dan setelah dewasa, karir Rian menanjak dengan pesat dan cemerlang. Di usianya yang ke-24 tahun, atau tepatnya pada Mei 2001 hingga Oktober 2003, Rian pertama kali bergabung dengan PT XL Axiata Tbk, berlokasi di Jalan HR Rasuna Said Kavling 1112 Jakarta Selatan, sebagai Financial Technical Administration. Lalu sejak November 2003 hingga Juni 2004, Rian menjabat sebagai Secretary to Head of Inter-Career Relation. Juli 2004 hingga Oktober 2005 beralih posisi lagi sebagai Data Eksekutif International Roaming. Lalu November 2005 hingga Desember 2009, Rian menjabat sebagai International Roaming Coordinator, sekaligus sebagai Account Manager for IP and Wholesale Business. Nah, pada saat itulah, atau tepatnya pada 2007, Rian menikah dengan Dian Wijayana, seorang karyawan PT Huawei. Usai menikah, Rian dan Dian ini lalu membeli sebuah rumah di Kompleks Hankam Jalan Kucica Blok E nomor 13, RT 4 RW 5 Kelurahan Palsi Gunung, Cimanggis, Depok, tak jauh dari rumah orang tua Dian. Hingga kemudian dari pernikahan tersebut, mereka lalu dikaruniai 2 anak laki-laki. Dan terakhir, sejak tahun 2011, Rian ini menjabat sebagai Business Assistant to President Director atau Asisten CEO PT XL Axiata Tbk. Tapi sayangnya, karir yang cemerlang tak semulus kehidupan rumah tangganya. Karena setelah 5 tahun pernikahan atau sejak awal 2012, pertengkaran mulai sering terjadi antara Rian dengan suaminya. Hingga pada awal 2014 hubungan semakin renggang dan mereka memilih pisah ranjang. Suaminya tetap tinggal di rumah yang mereka beli, sementara Rian kontrak sebuah rumah di klaster Gria Tugu Asri Cimanggis, Depok dengan harga sewa 35 juta hingga 50 juta rupiah per tahun. Di rumah itu Rian tinggal bersama kedua putranya dan seorang ART. Nah, bertepatan di saat pernikahan Rian tak harmonis lagi itulah, Ririn kakaknya mengenalkannya dengan Adi Wahyudi yang katanya ahli pengobatan alternatif untuk mengobati tangan Rian yang sakit. Jadi Andi ini merupakan teman SMP dari Ririn kakak Rian yang juga sudah dikenal baik oleh keluarga Rian. Andi ini bekerja sebagai sales penjualan alat kesehatan yang juga memiliki klinik pengobatan alternatif. Lalu kemudian membantu mengobati tangan Rian dengan cara totok saraf dan pijat akupuntur. Sampai akhirnya Rian resmi bercerai dari suaminya pada pertengahan 2014. Setelah resmi bercerai, hubungan antara Rian dengan Andi pun semakin mesra. Andi yang ternyata juga memiliki bisnis untuk menyuplai alat pemadam kebakaran ini, pada Februari 2014 mengajukan proposal pengadaan 3 hingga 8.000 alat pemadam kebakaran ke PT XL Axiata senilai 3,9 miliar rupiah. Andi berharap kedekatannya dengan Rian ini bisa mempermudahnya. Karena jika tender disetujui, Andi akan mendapat fee Rp500.000 per unitnya. Sampai pada Oktober 2014, Rian ternyata mengabari jika tidak bisa membantunya. Alasannya karena di PT XL Axiata terdapat audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Sementara menurut Andi, sebelum proyek ditolak, ia pernah memberi 80 juta rupiah kepada Rian yang diberikan pada sekitar Maret dan Juni 2014. Yang mana uang itu masih menurut Andi digunakan Rian untuk menyelesaikan proses perceraiannya dan untuk melunasi pembelian mobil Honda Mobilio milik Rian. Tapi itu ternyata dianggap hutang oleh Andi ini dengan perjanjian jika sampai pada Desember 2014 Rian tidak dapat mengembalikan uang itu, maka mobilnya akan dijual ke Andi seharga 175 juta rupiah. Tapi Andi harus mengembalikan sisa dari penjualan mobil itu kepada Rian. Sekali lagi ini dari keterangan Andi ya.
Pada 30 Oktober 2014, Andi mengajak Rian berlibur ke Garut dengan alasan sekalian akan membeli jaket kulit ke sentra pembuatannya langsung. Hari itu mereka berangkat berdua dari Jakarta dengan mobil milik Rian. Tapi setibanya di Garut, ternyata Andi nggak langsung ke tempat tujuan utama ya. Malah mengajak Rian menginap dulu di Hotel Cipaganti yang berada di Tarogong, Garut, Jawa Barat. Andi memilih Hotel Cipaganti dengan alasan lelah setelah menempuh perjalanan selama 6 jam dari Jakarta Garut. Juga katanya karena lokasi hotel tersebut cukup dekat dengan lokasi tujuan mereka. Di kamar hotel nomor 5 itulah mereka lalu masuk. Andi duduk di kursi sementara Rian rebahan di kasur dengan TV menyala. Mereka semula bercengkrama sambil ngobrol. Ketika itulah Andi lalu menanyakan kembali soal pengajuan proposalnya. Dan Rian tetap menjawab tidak bisa membantu, yang tentu membuat Andi kecewa mendengarnya. Setelahnya menurut Andi, Rian mengajaknya melakukan hubungan badan. Saat mereka sedang pemanasan itulah, Andi lantas menolak dengan alasan burungnya ternyata tak bisa bangun. Mendengar alasan tersebut, Rian yang mungkin kesal mulai mengolok-olok Andi dengan menyebutnya pria loyo dan menyebutnya sebagai pria penyuka sesama terong, dan itu diucapkan Rian berkali-kali yang membuat Andi lalu tersulut emosi. Dengan kalap Andi mengambil bantal di samping Rian, digunakannya untuk membekap wajah wanita itu hingga Rian lemas tak bergerak lagi. Andi yang melihat itu sempat panik ya. Ia kemudian mengambil minyak angin di mobil, mengoleskannya pada Rian berharap dengan minyak itu Rian bisa segera siuman. Tapi ternyata upaya itu gagal. Setelah dicek nadinya oleh Andi, barulah ia menyadari jika kekasihnya itu telah tewas. Selama 30 menit Andi sempat terdiam bingung apa yang harus dilakukannya. Lalu Andi memiliki ide. Ia melepas semua pakaian Rian, dimasukkannya ke dalam tas wanita itu. Lalu ia membopong tubuh yang tak bernyawa itu ke kamar mandi, dimasukkan ke dalam bak mandi berisi air panas dengan posisi terlungkup. Setelahnya Andi terdiam lagi beberapa saat, kembali berpikir apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Lantas ia memilih pergi meninggalkan hotel sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan membawa serta semua barang-barang dan mobil milik korban, yang berarti Andi ini baru sekitar 3 jaman ya di hotel itu, tidak sempat menginap. Keesokan harinya 31 Oktober sore, petugas hotel merasa curiga ya, karena tamu di kamar nomor 5 itu tak kunjung check out. Saat diperiksa, ternyata pintu terkunci dan ada bau-bau aneh dari dalam. Setelah berunding sekitar 4 orang petugas hotel lantas mendobrak pintu itu, dan ketika mereka masuk, mereka menemukan tubuh seorang wanita mengambang di bak mandi berisi air panas, tanpa pakaian, dengan kondisi sudah melepuh. Melihat kondisi tersebut, pihak hotel segera melaporkan kepada pihak berwajib ya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan serta olah TKP, meskipun ada dugaan wanita itu telah menjadi korban pembunuhan, tapi polisi menemukan jalan buntu. Tak ada petunjuk dan minimnya bukti-bukti di sekitar TKP. Pertama karena korban diketahui check-in bersama seorang pria, datang dengan mobil Honda Mobilio yang terekam CCTV hotel, tapi ternyata di resepsionis, pria itu mendaftar dengan nama Gary saja, tanpa menulis alamat dan nomor telepon, juga tanpa menitipkan kartu identitas apapun. Polisi ketika itu juga sangat menyayangkan ya, kok bisa-bisanya pihak hotel tidak meminta bukti identitas tamu. Sementara sidik jari korban juga tidak bisa terdeteksi, lantaran kulitnya telah melepuh kena air panas. Berdasar rekaman CCTV hotel tersebut, polisi menduga ketika itu, pria yang datang bersama korban itulah sebagai pelaku pembunuhnya. Hanya saja juga tidak bisa melacak mobil tersebut karena ternyata memakai plat nomor palsu. Karena tak didapat petunjuk apapun terkait identitas korban ya, jadi jasad Rian ketika itu sempat dimakamkan di Cibunar, Garut dengan nama Mr. X saja. Sementara itu di tempat lain, orang tua Rian mulai kelabakan ya, karena hilang kontak dengan Rian sejak 1 November 2014. Beberapa kali nomor sempat aktif, namun tak merespon sama sekali ketika dihubungi. Keluarganya melakukan berbagai upaya untuk mencari keberadaan Rian hingga berbulan-bulan lamanya. Bahkan sang ibu Rukmila rela melakukan apa saja agar putrinya segera kembali. Mulai dengan ikhtiar puasa hampir setiap hari, juga mendatangi kantornya, bertanya pada teman kerja, juga teman masa sekolahnya. Tapi semua usaha tersebut tak membuahkan hasil apapun. Hingga pada April 2015 setelah Rian hilang berbulan-bulan, keluarganya baru melaporkannya kepada polisi atas hilangnya Rian ini. Setelah mendapatkan laporan, polisi segera melakukan penyelidikan ya. Mulai memintai keterangan dari pihak kantor tempat Rian bekerja, keluarga, juga teman-teman Rian.
Dari pihak PT XL Axiata sendiri memberikan keterangan bahwa Rian ternyata sebelumnya sudah mengajukan cuti. Jadi pihak kantor awalnya tidak menyadari jika Rian ternyata hilang. Sampai pada waktunya masuk kerja lagi, ternyata wanita itu tak kunjung muncul hingga berbulan-bulan. Barulah ketika itu, perusahaan mengambil sikap dengan memberhentikan Rian sesuai peraturan perusahaan. Sementara dari keterangan keluarga korban mengatakan bahwa sebelum menghilang, Rian ini diketahui sedang dekat dengan seorang pria bernama Andi Wahyudi yang katanya sudah berpacaran selama 2 tahunan. Belakangan juga baru terungkap jika Andi ternyata masih memiliki istri sah dan 2 orang anak. Lalu datanglah polisi ini bersama keluarga Rian ke rumah Andi. Dan dari sanalah ternyata semua mulai terungkap. Ketika polisi tiba, mereka melihat mobil Honda Mobilio milik Rian di garasi rumah Andi itu. Tapi ketika ditanya keberadaan Rian, Andi mengelak berkata tidak tahu di mana Rian berada. Andi ngakunya sudah diberikan hak ambil alih mobil itu dari Rian dengan alasan karena Rian memiliki hutang padanya sebesar 80 juta rupiah. Dan kala itu ia pun menunjukkan surat kuasa yang katanya sudah ditandatangani oleh Rian. Namun ketika polisi mengkonfirmasi kepada pihak showroom mobil dan dilakukan pemeriksaan, diperolehlah fakta jika surat kuasa tersebut tidak ditandatangani dengan surat tangan asli, alias tanda tangan Rian dipalsu dengan komputer yang sengaja dilakukan oleh Andi ini untuk mengelabui showroom mobil agar bisa balik nama. Pihak keluarga Rian sendiri tak percaya jika Rian memiliki hutang pada Andi. Secara, keluarganya tahu jika Rian memiliki gaji tinggi dari PT XL Axiata. Jadi tidak mungkin Rian berhutang pada Andi seperti keterangan pria itu. Andi Wahyudi yang sudah terbukti memalsukan surat kuasa Rian, lantas mulai ditahanlah di Mapolda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Sebab polisi pun yakin jika pria itu sebenarnya tahu di mana Rian berada. Selama Andi dalam tahanan itulah, Rumilah ibunda Rian sering datang menemui Andi untuk membujuknya agar Andi mau jujur mengatakan di mana Rian sebenarnya. Setelah hampir selama 3 bulan ditahan, barulah Andi mau mengakui jika ia telah membunuh Rian yang katanya dilakukan di salah satu kamar di Hotel Cipaganti Garut. Polisi yang mendengar pengakuan tersebut lantas segera mengkonfirmasi kepada pihak Polres Garut. Dan benar saja, jika pada 30 Oktober 2014 pernah ditemukan jasad seorang wanita di salah satu kamar hotel, tepatnya di kamar nomor 5 Hotel Cipaganti Garut. Awal Agustus 2015, setelah makam Rian akhirnya dibongkar untuk dilakukan uji DNA dan dinyatakan cocok, diyakini korban adalah Hairiantira alias Rian, berusia 37 tahun, asisten CEO PT XL Axiata yang hilang sejak berbulan-bulan sebelumnya. Rian lantas dimakamkan di kampung halaman keluarga, yakni di Brebes, Jawa Tengah. Andi Wahyudi kepada penyidik ia mengaku telah menjalin hubungan asmara dengan korban lebih dari 2 tahunan. Dari keterangannya di hari kejadian itu, mereka sempat berhubungan badan, namun lantas ia tersinggung saat korban mengejeknya loyo karena tak bisa on saat mereka berhubungan. Terlebih berkali-kali Rian mengatakan dengan menyebutnya sebagai pria penyuka sesama terong alias homo. Tapi polisi tentu saja tak percaya begitu saja dengan pengakuan pelaku ini. Polisi justru menduga jika sebenarnya mungkin ada motif lain dari pembunuhan Rian ini. Atau mungkin ada seseorang yang terlibat. Dan ada kemungkinan juga Andi disuruh oleh seseorang untuk menghabisi Rian. Dugaan itu berdasar keterangan keluarga Rian yang mengatakan jika sebelum pembunuhan terjadi, Rian sering mendapat SMS dari nomor tak dikenal yang berisi teror ancaman. Polisi dan keluarga Rian awalnya sempat mencurigai Dian, mantan suami Rian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya, tak ada bukti yang bisa membuat mantan suami korban itu sebagai tersangka. Sementara dari hasil interogasi terhadap Andi, ia mengaku membuang barang-barang korban dan kunci kamar hotel di sebuah tempat sampah di dekat sebuah terminal di Garut. Baru setelahnya ia pulang ke Jakarta dengan membawa mobil milik korban. Andi juga terbukti telah melakukan pembunuhan berencana. Hal itu dibuktikan dari CCTV hotel yang memperlihatkan Andi mengendarai mobil milik korban tapi sudah mengganti plat nomornya yang berarti sudah dipersiapkan oleh pelaku ini. Juga upayanya menghilangkan jejak pembunuhan dengan cara merendam korban di bak mandi berisi air panas dengan tujuan agar sidik jarinya rusak karena sudah terendam air panas. Andi Wahyudi atas perbuatannya itu lantas dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Pada sidang lanjutannya yang digelar di Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat,
Yang awalnya berjalan tenang sempat ricuh ketika ibunda korban tiba-tiba mendekati pelaku dan memaki-makinya. Meskipun awalnya banyak pihak meyakini ada motif lain yang mungkin belum terungkap, serta adanya kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Tapi nyatanya hingga akhir masa sidang, tetap Andi Wahyudi sendirilah yang berhasil diadili. 18 April 2016, Pengadilan Negeri Garut akhirnya memvonis Andi dengan hukuman penjara seumur hidup. Karena terbukti telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Hairian Tira, sang asisten presiden direktur PT XL Axiata Tbk. Sekali lagi ingat ya, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Mari kita ambil hikmah dan pembelajaran dari kasus ini. Tetap waspada dan hati-hati. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Dan untuk korban, semoga diberikan ketenangan di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Terima kasih waktunya, jaga diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.